Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Merky dalam episode Belajar Motret bareng Merky. Bahasan kita kali ini adalah mengenai ISO. Apa sih ISO itu? ISO itu merupakan singkatan dari International Standard Organization. Fungsi dari ISO sendiri adalah mengatur sensitivitas film terhadap cahaya. Loh, kok film? Waktu dulu, ya film. Kalau sekarang, itu sudah berubah menjadi sensor. Jadi, fungsi ISO adalah mengatur sensitivitas film terhadap cahaya. Seberapa sensitif sensor kita menerima cahaya. Semakin tinggi nilai ISO, maka akan semakin sensitif pula terhadap cahaya. Dan akibatnya, dengan semakin tinggi nilai ISO, akan semakin banyak noise yang muncul pada gambar. Noise itu apa sih? Waktu zaman analog, noise pada film itu berbentuk butiran pasir. Sementara kalau zaman sekarang, zaman digital, noise itu berbentuk butiran warna atau butiran mirip pasir pada gambar. Kenapa bisa muncul noise? Itu disebabkan karena ketidakmampuan sensor untuk menangkap warna pada bagian yang gelap. Di sini saya ada beberapa contoh gambar sehingga kita bisa membandingkan seperti apa noise tersebut. Ini gambarnya. Oke, sekarang saya mempunyai beberapa buah gambar sebagai perbandingan dari nilai-nilai ISO. Oke, pada gambar pertama ini di sini kita menggunakan ISO 100. Gambar di sini masih tajam dan masih halus. Ini dengan pembesaran 17%, ini 100%. Bisa kita lihat detail gambar masih tajam ya. Sekarang ISO 200. Masih tidak ada perubahan yang berarti. Gambar masih tetap tajam. Ini 100%-nya masih tetap tajam. Sekarang dengan ISO 400 masih sama, belum ada kemunculan noise ya. Semuanya masih tajam. Lalu sekarang dengan ISO 800. ISO 800 hampir sama. Apabila kita lihat dengan pembesaran 17% masih sama. Kita lihat dengan 100%. Di sini ketajaman agak berkurang sedikit, terutama di bagian yang teduh, tapi masih bisa ditolerir. Sekarang dengan ISO 1600, dilihat dari gambar 17% pembesaran masih tajam ya. Kita lihat 100%. Nah, di sini noise sudah mulai kentara, ketajaman sudah mulai berkurang. Ya, masih bisa ditolerir. Oke, sekarang kita lihat dengan ISO 3200. Ketajaman sudah berkurang banyak sekali dan bintik-bintik noise sudah mulai muncul banyak. Sekarang dengan ISO 6400, dilihat dari sini kelihatan masih oke. Kalau dalam pembesaran 17%, kita lihat 100%-nya
Noise sudah mulai muncul di bagian gelap, bagian terang masih belum. Ini bagian gelap. Lalu 12.800. Di sini mulai dengan pembesaran 18%, noise mulai agak terlihat. Di bagian-bagian yang gelap ini mulai agak terlihat. Sekarang kalau 100%, ini seperti ini parahnya. Nah, ketajaman sudah jelas jauh sangat berkurang. Oke, sekarang kita coba 25.600. Ini dengan pembesaran 18%, ini sudah terlihat ya, bagian gelap sini sudah terlihat banyak sekali noise. Ini apabila 100%-nya seperti ini, gambar menjadi sangat hancur ya. Oke, sekarang gambar selanjutnya kita lihat. Ini dalam ruangan, saya melihat ke arah luar. Ini di dalam ruangan. Kita menggunakan ISO 100. Di sini gambar masih terlihat tajam dengan pembesaran 18%. Kita lihat 100%, gambar masih tajam. Bagian gelap di bayangan pohon masih terlihat jelas. Sekarang ISO 200. Bagian gelap ini masih nggak ada noise. Bagian gelap luar masih belum ada noise. Kita lihat 100%-nya. Bagian luar masih belum ada noise. Kalau bagian dalam, bagian yang gelap, di sini masih belum ada noise. Nah, seperti ini. Oke, gambar selanjutnya. Ini menggunakan ISO 400. Dengan ISO 400, ketajaman masih sama, gambar masih sama, belum kelihatan ada noise. 100%. Di sini masih kelihatan belum ada noise. Pada bayangan pohon ini belum kelihatan ada noise. Pada bagian dalam di sini masih sama. Masih sama. Lalu sekarang dengan ISO 800. Kita lihat bagian depan. Bayangan pohon masih bisa dibilang belum ada noise. Bagian yang gelap sekali belum muncul noise. Gagang pintu masih bisa kelihatan, belum terlalu banyak ada noise. Sebetulnya ada, tapi masih bisa ditolerir. Bagian ini sebetulnya ada, tapi masih nggak masalah. Sekarang dengan ISO 1600. 1600 ini view 18%. Kita lihat 100%-nya. Di bagian gelap luar ini mulai terlihat di bagian sini ada bintik-bintik noise. Kita lihat bagian dalam. Di sini ada sedikit. Bagian ini masih bagian gagang pintu antara terang dan gelap. Terlihat jelas terlihat jelas mulai ada noise. Di sini ada juga. Kita lihat 3200. Di 3200 kita lihat 100%-nya seperti apa. 3200 bayangan gelap di pagar itu sudah mulai muncul noise.
Yang tadi belum ada. Ketajaman sudah jelas menurun dengan noise banyak ini. Kita lihat bagian gagang pintunya seperti apa. Nah, di sini noise terlihat banyak sekali, terutama pada bagian pertemuan antara terang dan gelap. Di gagang pintu yang ini juga terlihat. Bagian daun di luar ini mulai terlihat kurang tajam dan banyak bintik-bintik. Ini sekarang kita menggunakan 6400. Oke, kita lihat langsung saja 100%-nya. Noise muncul semakin banyak. Bagian yang semakin gelap di sini makin kelihatan, dan ketajaman gambar ini sudah menurun sekali. Kita lihat daun. Di sini ketajaman sudah menurun, sangat menurun. Kita lihat bagian gagang pintu. Ini makin banyak noise-nya. Ketajaman gambar udah jelas jauh menurun ini. Bagian ini, bagian gelap daun seperti ini. Oke, sekarang kita lihat 12.800. Nah, kita sekarang langsung lihat 100%-nya. Bagian pagar ini terlihat makin banyak sekali noise dan ketajaman semakin turun. Bagian daun juga bagian gelapnya juga makin banyak noise. Lalu bagian pertemuan antara gelap dan terang di gagang pintu jelas sekali noise-nya. Nah, bagian gelap pintu ini sudah mulai banyak bintik ya. Oke, sekarang kita lihat ISO 25600 dengan zoom 18%. Ini sudah terlihat bahwa gambar semakin noise. Bagian sini sudah muncul banyak noise. Ya, terlihat di luar juga udah noise, di sini noise. Kalau masalah ketajaman dengan zoom 18% terlihat tajam. Sekarang kita lihat 100%. Nah, seperti ini hasilnya. Ketajaman sudah bisa dibilang nggak ada. Gambar udah noise semua. Ya, jadi itulah contoh perubahan nilai ISO. Sekarang kita akan membahas f-stop. Apa hubungan f-stop dengan ISO? Seperti yang saya bilang kemarin, f-stop itu adalah terang gelapnya suatu nilai exposure dalam gambar yang diatur oleh waktu kemarin dengan diafragma, lalu dengan shutter speed, sekarang diatur dengan ISO. Jadi apabila kita hendak menaikkan nilai exposure atau menurunkan nilai exposure dalam gambar, itu biasa kita turunkan atau kita naikkan satu nilai atau dua nilai. Apabila diatur dengan menggunakan ISO, kenaikan atau penurunan satu nilai f-stop dalam ISO itu biasa nilainya semisal dari 100 ke 200, dari 200 ke 400, dari 100 ke 200 itu dihitung satu stop, dari 200 ke 400 dihitung satu stop, dari 100 ke 400 dihitung dua stop. Dalam kamera digital, kenaikan atau penurunan f-stop itu biasanya dihitung sepertiga. Jadi, kalau misalkan kita hendak menaikkan nilai ISO satu stop, semisal nilai pertama kita, nilai awal itu 200, lalu kita hendak naikkan satu,
itu kita putar dulu tombolnya 3 klik. Kenapa? Karena dalam kamera digital, kenaikan atau penurunan ISO itu turun sepertiga stop. Jadi dari 200, klik 1, naik sepertiga. Klik 2, naik 2/3. Klik ketiga, naik 3/3 atau satu nilai full dari ISO sebelumnya. Sampai di sini saya harap semua mengerti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.